Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh mahasiswa UIN Malang dan seluruh mahasiswa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dio Jelang Ramadan dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan resume saya pada pemaparan materi PBAK. Yang pertama tentang materi UIN. UIN Maliki Malang memiliki 7 fakultas. Yang pertama yaitu Tarbiyah, Ilmu Kebugaran, Ilmu Keguruan, Syariah, Ekonomi, Psikologi, Humanoria, dan Kedokteran. Dan ada Pasca Rajana dengan 15 program, sehingga semua studi yang ada di UIN Malang Maliki Ibrahim baik level S1 sampai level S3 ada 40. Rencana dan pengembangan sedang tahap International Recognition dan International Relation. Bisa dikatakan UIN Malang sedang dalam tahap pengenalan terhadap kampus terhadap negara-negara lain yang ada di sana. Lalu oleh karena itu, upaya-upaya program yang mendukung internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan, diantaranya berbagai event akademik yang berkaitan dengan internasional. Pada tahun 2008 UIN Malang mendapatkan sertifikat ISO SMM. Kemudian tahun lalu 2020 UIN Malang mendapatkan ada 4 studi yang mendapatkan sertifikat UDI dan 47 studi yang sudah mendapatkan predikat unggul. Dari semua yang disebutkan ini, diharapkan mahasiswa selain memiliki nilai akademik tetapi juga memiliki wawasan luas yang mendorong UIN Malang ke internasional. Semua mahasiswa harus memprogram mata kuliah dan di akhir semester ada UTS dan ulangan akhir semester. Kegiatan kuliah dimulai pada tanggal 6 September dan nilai IPK menentukan SKS. Selanjutnya saya akan memaparkan materi berikutnya. Nah, materi selanjutnya tentang organisasi lembaga. Organisasi lembaga yang paling puncaknya adalah DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. Nah, lembaga ini merupakan eksekutifnya yang ada di lingkungan universitas untuk mahasiswanya seperti lembaga eksekutif negara untuk masyarakatnya. Lalu ada 2 lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan kampus. Bedanya kalau di lingkungan universitas, DEMA melakukan koordinasi satu universitas dan lingkungan kampus itu cuma di daerah kampus tersebut saja. Lalu fungsi DEMA merupakan UNIF sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan. Hampir setiap organisasi yang ada di kampus itu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh DEMA. Berikutnya tugas DEMA UNIF yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati, lalu mengkonsumsi dan menginformasi kegiatan kemahasiswaan, lalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Kemudian kegiatan mahasiswa tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, kampus melibatkan beberapa kementerian agar menerjemahkan keinginan DEMA untuk hak mahasiswa. Ada sekitar 6 kementerian, yaitu kementerian yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini untuk mengkoordinasi di lingkungan internal. Fungsinya kayak setiap ada program organisasi yang ada di DEMA akan dikoordinasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Nah, yang luar negeri ini. Nah, materi selanjutnya tentang organisasi lembaga. Organisasi lembaga yang paling puncaknya adalah DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. Nah, lembaga ini merupakan eksekutifnya yang ada di lingkungan
yang ada di lingkungan universitas untuk mahasiswanya seperti lembaga eksekutif negara untuk masyarakatnya. Lalu ada dua lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan kampus. Bedanya kalau di lingkungan universitas, Demak melakukan koordinasi satu universitas, dan dan lingkungan kampus itu cuma di daerah kampus tersebut saja. Lalu fungsi Demak merupakan UNIF sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan. Hampir setiap organisasi yang ada di kampus itu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Demak. Berikutnya tugas Demak UNIF yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati, lalu mengkonsumsi dan menginformasi kegiatan kemahasiswaan, lalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Kemudian kegiatan mahasiswa tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, kampus melibatkan beberapa kementerian agar menerjemahkan keinginan Demak untuk hak mahasiswa. Ada sekitar 6 kementerian, yaitu kementerian yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini untuk mengkoordinasi di lingkungan internal. Fungsinya kayak setiap ada program organisasi yang ada di Demak akan dikoordinasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Nah, yang luar negeri ini yang akan mengomunikasikan lembaga universitas dengan lembaga luar, kayak lembaga yang ada di perubahan yang ada di Universitas Kampus UIN Malang akan diinformasikan kepada lembaga melewati Kementerian Luar Negeri. Lalu yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik ini lebih berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik saja. Lalu Kementerian Agama Nah, bentuk Kementerian Agama upaya kolaborasi kampus yang ulul albab saja. Lalu Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas selalu mengkoordinasi dengan kementerian agar mendapatkan dukungan dan prestasi yang ada. Lalu yang terakhir, yang keenam, merupakan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian Komunikasi dan Informasi itu tugasnya mempublikasikan apa yang dilaksanakan Demak Universitas. Kayak seperti ada kegiatan itu untuk didokumentasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Lanjut, materi berikutnya adalah SEMA beda dengan Demak merupakan dewan eksekutif, dan lalu SEMA adalah dewan legislatifnya universitas. SEMA adalah senat mahasiswa yang merupakan organisasi mahasiswa UIN Maliki Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi denah UGM dan HMJ. Visi SEMA adalah terwujudnya senat mahasiswa universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yang disebutkan ada 4 sebagai berikut. Yang pertama, advokasi. Yang kedua, legislasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penganggaran. Komisi SEMA memiliki 4 komisi, yaitu yang pertama Komisi Advokasi dan Hukum, yang kedua Komisi Organisasi, yang ketiga Administrasi dan Keuangan. Lalu yang terakhir, Informasi dan Komunikasi. Tugas SEMA yaitu yang pertama mengawasi dan mengontrol Demayu, yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, yang ketiga memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban agenda, yang keempat fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Yang kelima, mengesahkan peraturan-peraturan Demak. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya yaitu materi modernisasi agama Islam. Yang menjadi keprihatinan sekarang adalah bedanya berislam dan berarab. Tidak sedikit kalau berarab itu sudah menjadi muslim yang baik, indikatornya adalah orang melihat seseorang soleh dekat dengan Allah diukur dengan simbol-simbol yang dipakai. Nah, maksud dari ini orang yang muslim sejati itu tidak hanya orang yang hafal surat Al-Quran, menjadi anak yang soleh dan lain-lain, tetapi juga simbol yang dia pakai. Contohnya seperti simbol Islam yaitu bintang dan bulan sabit. Jika ada sosok yang bermuslim tidak dianggap utuh sebagai muslim tanpa simbol-simbol. Dalam kutipan buku The Clash of Civilization mengatakan pada masa perang dingin antara negara-negara kapitalisme seperti Amerika dan negara-negara komunisme seperti Uni Soviet, nyaris ideologi hampir runtuh kecuali simbol-simbol. Yang ingin dikemukakan adalah bahwa antara Islam dan berarab sudah menjadi satu hal yang sama. Semua ini memiliki efek kebangsaan. Contoh seperti seorang memasang bendera Palestina dan melebihkan Palestina dibanding Indonesia. Mereka merupakan contoh-contoh yang sangat tidak profesional, yang lebih mencintai negara lain dibanding negaranya sendiri. Nah, di sini memiliki atribut variasi Islam. Yang pertama, ada dua arus besar. Arus besar tersebut adalah Sunni Islam dan Syiah Islam. Lalu pelebelan secara sosiologis. Pelebelan secara sosiologis itu ada Islam liberal, Islam modernisasi, Islam sekuler, dan Islam pragmatisasi. Kemudian ada pelebelan kontemporer. Kontemporer itu seperti Islam moderat dan Islam Nusantara. Definisi modernisasi Islam secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak dengan prinsip logika. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi terakhir tentang kebangkitan kebangsaan. Sebagai yang kita ketahui, keadaan bangsa kita sekarang tengah menghadapi pandemi virus yang bernama COVID-19 atau COVID-19, di mana mengakibatkan lumpuhnya beberapa sektor negara. Salah satu contoh sektor itu yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain-lain. Dalam menghadapi pandemi, Kemendikbud membuat kebijakan darurat mulai dari kelas online, bantuan kuota untuk pelajar dan besaran bantuan UKT untuk para mahasiswa. Nah, kebijakan tersebut merupakan solusi dari pemerintah untuk mengurangi dan memberikan permasalahan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi kepada mereka terhadap COVID-19. Adapun sektor ekonomi mengalami dua dampak hal yang sangat fatal, di mana hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya banyak pekerja. Untuk mengatasi ini disebutkannya 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu melakukan kontak fisik, di mana hal itu merupakan sebab penyebaran virus. Nah, karena teknologi ini kita bisa berkomunikasi kepada orang-orang tanpa harus bertemu tatap muka. Dan bahkan zaman sekarang kita bisa berbelanja melalui website online. Lalu yang kedua, agama merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Agama menjadi tempat berlindung atas semua yang terjadi. Dan yang ketiga, pasar, di mana pasar menjadi pusat perekonomian negara ini. Dengan seiring berkembangnya teknologi bermunculan pasar-pasar online yang tidak memperlakukan mobilitas yang tinggi
untuk memulai kegiatan transaksi menjadi kunci. Nah, pasar ini merupakan pusat perekonomian negara yang akan menentukan maju naik turunnya perekonomian negara. Dan jika ketiga semua ini dilakukan secara sama, insya Allah negara kita Indonesia dapat mengendalikan COVID dan mengembalikan perekonomian negara kita menjadi lebih baik. Sekian dari resume materi saya. Jika ada kesalahan kalimat atau perkata, mohon maaf karena saya menulis apa adanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.